Ketika program kita sudah berjalan, ada penerima manfaatnya. Tapi, apakah perubahannya bisa diukur? Disinilah pentingnya PML, Planning, Monitoring, Evaluation, and Learning sebagai sistem, bukan sebagai sekedar pelaporan. Membangun sistem PML yang sederhana, relevan, dan berkelanjutan, kita akan belajar menyusun indikator yang terukur, monitoring yang praktis, dan evaluasi yang benar-benar menghasilkan pembelajaran. Pendekatannya sederhana, konseptual, dan langsung bisa diterapkan dalam aktivitas organisasi kita. Karena program yang baik bukan hanya berjalan, tapi terbukti memberikan perubahan. Melalui kelas ini, kita akan belajar bagaimana menerjemahkan ide program menjadi kerangka yang terukur, menyusun indikator yang realistis dan bermakna, mengembangkan sistem monitoring yang tidak membebani, menggunakan data sebagai dasar evaluasi dan pembelajaran, hingga memastikan PML dapat berjalan berkelanjutan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sesi 2 hari ini dengan judul Merancang Program dan PML Framework yang Sederhana. Oke, aku boleh nyapa teman-teman yang ada di layar ya. Halo, di sini ada Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Halo Kak Indah, Oke, apa kabar Kak Dewi? kabar baik. Kak Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Kak Dewi. Oke, selanjutnya ada Kak Rain. Halo Kak Rain. Panggilnya Kak Rain bener ya? Ya, Oke, halo Kak Rain. Terima kasih banyak sudah bergabung pada kelas hari ini. Oke, semoga kita semua sehat selalu ya teman-teman. Oke, seperti kemarin, saya Indah dan pastinya ada Kak Dea sebagai fasilitator yang akan mendampingi jalan sesi kelas hari ini. Dan juga ada Kak Devan nih, teman-teman, yang akan kasih kita apa ya, yang akan ngebuat kita tuh senyum atau ketawa nih dengan ide ice breakingnya. Oke, pastinya juga ada narasumber yang masih sama dari sesi sebelumnya, yaitu ada Mas Ripe. Oke, teman-teman, untuk memudahkan komunikasi nih, mohon untuk merename dengan format nama garis nama organisasi ya. Contohnya Indah garis Lingkar Madani gitu. Boleh dibantu ganti namanya ya, teman-teman? Oke, mungkin tanpa berlama-lama, silakan Kak Dea, apakah sudah siap? Halo Kak Dea, oke. Halo, suaraku kedengeran? kedengeran Kak Dea. Baik kalau kayak gitu. Oke. Silakan Kak Dea. Ya, terima kasih banyak Kak Indah. Halo semuanya, sahabat Lingkar Madani. Kita ketemu lagi ya sama aku Dea, selaku fasilitator yang akan nemenin teman-teman semuanya di hari ini, di sesi kedua selama kurang lebih 2 jam ke depan nih untuk kita sama-sama berproses gitu ya, melanjutkan sesi kemarin. Dan di hari ini kita akan belajar juga nih gitu ya, tentang gimana sih merancang program dan PML framework yang sederhana gitu. Jadi nanti di hari ini teman-teman mungkin yang udah punya backup pertanyaan gitu ya, persiapan pertanyaan-pertanyaannya nanti silakan banget ditanyakan gitu ke Om Ripe karena hari ini kita akan mengulas gitu ya lebih detail tentang frameworknya ini sendiri seperti itu. Nah, tadi juga kayaknya udah nge-spill gitu ya kita akan ngapain aja gitu ya di hari ini. Nah, mungkin sebelum mulai gitu ya karena kemarin kita udah berproses bareng-bareng nih gitu ya teman-teman selama 2 jam. Teman-teman juga kemarin sudah aktif banget untuk tanya-tanya, untuk sharing-sharing juga dan mungkin menyampaikan beberapa kondisi di organisasi masing-masing gitu. Nah, aku mau tahu dulu nih kabarnya teman-teman hari ini bagaimana? Mungkin boleh sambil berikan reaction gitu ya di kolom chat atau pakai reaction yang ada di Zoom juga boleh. Aku pengen tahu kabarnya. Oke, Kak Jaslyn, Kak Fitri, Kak Dwi sudah terlihat. Wah, Kak Amel menyala ya. Oke, Kak Icon juga. Oke, siap. Aku udah lihat berarti semuanya so far nggak ada yang kasih reaction sedih atau nggak semangat ya. Semuanya penuh semangat. Semoga hari ini kita bisa lancar ya teman-teman menyelesaikan sesi sampai akhir gitu. Nanti sekitar jam 12 gitu. Oke, nah karena kemarin kita belajar juga sama-sama. Mungkin sebelum mulai gitu ya teman-teman, aku pengen tahu dulu gitu ya, mungkin beberapa perwakilan peserta
terkait review nih, review di hari pertama ada yang masih inget nggak ya gitu ya kemarin kita belajar apa aja gitu. Jadi boleh disampaikan secara singkat aja yang paling membekas gitu ya dari sesi kemarin kira-kira apa nih yang masih diingat sama teman-teman gitu. Mungkin aku mau coba tunjuk perwakilan kali ya untuk menyampaikan reviewnya dari sesi satu kemarin. Aku mau coba dari Kak Dewi mungkin boleh kita kasih review sedikit Kak Dewi sesi kemarin seperti apa nih gitu. Silakan. Boleh, makasih banyak Kak Dea. Dari sesi kemarin aku belajar banyak banget sih, terutama tentang kerangka female in general gitu. Dan aku jadi tahu juga terkait eh, perbedaan monitoring dan evaluasi tentang perbedaan output, merekam output dan merekam outcome gitu-gitu. Dan yang paling penting juga aku belajar bahwa prosesnya iteratif gitu, bahwa dia akan selalu menjadi circle yang menginformasi dan membentuk satu sama lain. Kurang lebih gitu Kak Dea. Oke, terima kasih Kak Dewi. Kita kasih aplaus dulu teman-teman buat Kak Dewi. Oke, next ya. Aku mau coba denger review juga mungkin dari Kak Zaki Fuadi dari Indo Relawan. Mungkin bisa on mic kah, Kak Zaki? Kalau Kak, sorry belum bisa on cam ya. Oke, siap. Nggak apa-apa. Silakan Kak Zaki boleh reviewnya. Iya, review dari yang kemarin sih sebetulnya aku menyadari kalau mail sebetulnya bisa ya digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga gitu, nggak sekedar cuman di program dan organisasi. Aku juga belajar soal kerangka dari PML secara general sih kalau dari kemarin pembelajaran kemarin kayak gitu kan. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Zaki. Kita kasih aplaus juga buat Kak Zaki. Oke, terima kasih. Jadi tadi dari Kak Dewi dan Kak Zaki sudah mewakili teman-teman yang lain ya. Mungkin juga relate gitu ya. Apa-apa aja sih yang akhirnya jadi insight baru nih buat teman-teman semuanya. Semoga di hari ini juga teman-teman semuanya dapat banyak insight baru lagi yang mungkin nanti bisa diimplementasikan ya di organisasi masing-masing. Oke, kita udah review juga nih kemarin kita ngapain aja dan hal apa yang paling diingat, yang paling membekas di teman-teman semuanya. Nah, nextnya nih teman-teman kita udah sepakati tadi ya bareng-bareng. Terus juga aku udah spill dikit tadi kayaknya juga udah nge-spill kita akan belajar tentang apa. Nah, tapi sebelum kita apa namanya mulai gitu ya. Mungkin kayak kita perlu yang seru-seru dulu nih gitu ya kan biar nggak tegang-tegang banget takutnya ngelihat judul sesinya udah kayak waduh kayak serius banget nih gitu. Nah, kayaknya aku pengen ngundang Kak Deva nih yang biasanya ngajak kita seru-seruan gitu ya. Mungkin boleh nih Kak Deva kita ajak teman-teman dulu nih sebelum masuk materi gitu ya untuk seru-seruan gitu. Mungkin untuk ya mungkin ngasah-ngasah mikir-mikir sedikit gitu. Boleh nih Kak Deva. Silakan Kak Deva. Oke, halo Kak Dea dan teman-teman semua. Halo, Oke, kenalin. halo. Ya, nama aku Deva. Biasanya kalau di sini tuh aku suka ini ya, ngasih ice breaking kayak gitu. Nah, untuk hari ini kita akan kita ada game seru ya. Judulnya itu namaku adalah panggilanku gitu. Nah, teman-teman nanti silakan memperkenalkan diri. Nanti Kak Dea boleh bantu ya ditunjuk kayak gitu. Perkenalan dirinya itu dengan menyebutkan nama panggilan aja. Nah, tapi nanti setelah menyebutkan nama panggilan, teman-teman silakan menguraikan nih kira-kira singkatan dari nama itu apa gitu. Nah, aku contohin nih misalnya namaku Deva. D-nya itu demokratis ya. Terus E-nya empatik, V-nya visioner, terus A-nya itu aktif gitu. Nanti bisa diolah sendiri ya. Oke, kita kasih waktu kali ya kayak buat teman-teman mikir gitu. Kira-kira Oke, singkatan dari boleh. namanya itu apa? Kalau yang panjang kasihan ya Kak, harus mikirnya panjang nih. Apa aja nih? Ya. Oke. Oh, boleh kita kasih waktu 2 menit cukup gak ya? Atau kelamaan? 1 menit kayak cukup deh Kak. Ya. Oke, 1 menit aja kalau gitu. Oke. Oke, kalau Kak Nah, Dea, kira-kira wow, aku singkatannya yang apa nih Kak? ditembak ya. Aku belum semenit ya, aku belum berpikir. Oke, aku spontan kali ya. Ya, Em, aduh, apa ya? Dea ya, D. Tadi kamu apa, Dev? Demokratis ya? ya demokratis. Apa ya, aku ya? Tiba-tiba aku ngeblank.
Apa ya, Dek? Diam-diam Kayak prepare menghanyutkan. bantuin Iya. aku, prepare minta bantuan. Apa ya, Dek? Tiba-tiba. Dekolonialisme. Oh, berat Wes, ya? Berat. berat, berat, berat. Aduh, apa nih ya? Kok aku tiba-tiba ngeblank sih? Tadi aku udah nyiapin padahal loh, Kak Deva. Hmm, Disiplin, Kak, bisa disiplin. tuh. Oke, boleh. Iya, sip. Boleh. Terima kasih banyak, Kak Deva. Disiplin. D-nya disiplin. Terus, ya kayak nyontek Kak Deva boleh ya. Boleh, Empati Kak. gitu ya. Terus mungkin kalau A-nya aktif kali ya. Gitu. Oke. 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 Kayaknya udah semenit ya, Kak, ya. Kita panggilin ke Iya, teman-teman yang lain buat kenalan. boleh. Kak Deva yang tunjuk bebas siapa aja boleh, Kak? Oke, aku mau yang namanya agak susah nih. Kak Waduh, Icon, coba Kak Icon. Kak Icon. Oke. Halo, Halo. Kade, Halo, Kade, halo. so what you gonna do? Apa kepanjangan? Oke, apa ya? Aku mikir dulu deh. Halo teman-teman, aku Icon. Itu nama panggilan. So, oke, mungkin stand for I-nya mungkin interaktif. Anyway, Oke. Oke. Mung- yang kedua, ya, probably cuek. Oke. Oke, cuek. Ya, yang ketiga, aduh apa lagi nih saya? Eh, hmm, agak nyombong dikit berarti humble. Oke. Wih, Cuek tapi sabar. humble ya. Yes, cek tapi humble. Kemudian, mungkin otak kiri. Jadi otak kirinya itu lebih banyak bekerja daripada otak kanannya kayak gitu. Baik. Jadi Oh, oke. sama yang terakhir ngantukan. Jadi aku anaknya ngantuk. Kalau Baik. jam dikit pasti ngantuk atau tidur kayak gitu. Oke. Itu kayaknya random. Oke, thank you Kak Oke, Icon. kasih Oke, aplaus. terus buat Kak Icon. Oke, Kak Icon, biar tambah seru, Kak Icon boleh tunjuk teman-teman yang lain. Satu. Oke, aku mau tunjuk kemarin kayaknya ada Mas dari Burung Indonesia deh. Kalau di sini deh. Ngumpet, langsung ngumpet. Aku ada Mas Dwi W Saputra. Silakan Mas Dwi. Aduh ketahuan. Udah mundur padahal. Makasih Mas Icon. Halo Kak Dea, Kak Deva. Halo, halo. Perkenalkan kawan-kawan, saya Dwi. Kalau ini apa ya? Kalau di pecah-pecah DWI, untung cuma 3 huruf ya, agak lebih mudah lah. D-nya apa ya? Doa. Oke. I-nya ibu. Religius ya. Doa ibu. Saya dari doa ibu. Doa Tapi ibu. W-nya apa ya? W-nya warisan. Doa dan Waduh. warisan ibu. Tapi kalau ingat Baik. saya adalah hasil dari doa ibu. Oh, Masya Allah. Siap. Oke. Asal aja sih. I-nya apa nih? Ibu. Oh, ibu, jadi doa warisan Iya. ibu gitu ya. Doa Oke. warisan ibu. Baiklah, baiklah. Unik, unik, unik. Baiklah. Oke, oke. Thank you, Kak Dwi. Thank you. Oh Dwi, iya, bisa nih ya jadi jadul film ya. nah, iya, bisa banget tuh. Kak Dwi, Oke, silakan oke. tunjuk teman-teman yang lain. Siapa ya? Saya belum dengar suara Kazaki mungkin? Sudah ya? Ya sudah nggak apa-apa. Silakan Kazaki. Kak Zaki baru nge-review aja tadi, belum spill kok. Iya. Oke, terima kasih Kak Dwi. Oke, ZAKY ya. Z-nya ini agak serius sih. Zaken. Terus yang Oke. A-nya itu anteng. Oke. Oke. K-nya itu apa ya tadi? Kebayang. Oh, kreatif. Kreatif. Wes, kreatif. Baik. Y-nya yakin. Oke. Mantap. Oke, oke. Oke, thank you Kak Zaki. Oke, mau satu lagi atau udah cukup nih Kak Dia? Boleh satu lagi Kak Deva?
Oke, satu Mungkin yang lagi Kak perempuan Zaki. belum nih tadi, kayak Oh baru iya, yang cowok-cowok aja nih. Kak Zaki mungkin boleh tunjuk yang cewek ya. satu teman-teman yang perempuan. Ada Kak Fitri mungkin. Oke, Silakan. boleh. Oke, halo kakak. Sebelumnya Halo. mohon maaf juga kalau nanti akan on dan off kameranya karena dari tadi putus-putus. Salam Oke. kenal, aku Fitri. Aku ternyata mungkin F-nya fearless, leser aku. Wih, Oke. jelas. Terus I-nya intelijen. Woi, Amin. Wih, mantap. mantap. Amin. T- T-nya em, takwa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa, Masya Allah. Bertakwa. Siap. R R-nya 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 bahasa NGO deh, resilient. Wih, Oke, siap. mantap. Terus I terakhir, Ki. terakhirnya apa ya? Semoga pada setuju. Imut. Wih, Oke, imut. mantap. Mantap, mantap. Oke, thank you Kak Fitri, Kak Zaki, Kak Icon, sama Kak Dwi ya yang udah memperkenalkan diri. Karena sudah selesai nih sesinya, aku kembalikan lagi ke Kak Dea. Silakan Kak Dea. Oke, oke. Siap. Thank you, thank you. Terima kasih Kak Deva dan teman-teman yang sudah berpartisipasi ya. Tadi spontan gitu ya, berpikir apa nih dari huruf-huruf yang ada di namanya gitu ya. Ternyata nggak semudah itu juga ya teman-teman ya, buat mencari kata-kata apa nih yang cocok gitu, yang menggambarkan diri kita. Oke, nah kita sudah bisa next nih ke agenda berikutnya gitu ya teman-teman. Jadi kemarin kan aku sudah menyampaikan ya bahwa kita akan menyediakan juga Google Form untuk teman-teman yang mau bertanya gitu, yang belum sempat disampaikan di kolom chat atau ditanyakan langsung di sesi satu kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan coba jawab dulu gitu ya. Om Ripe akan coba menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kemarin nih. Om Ripe sudah menyiapkan dengan sangat mantap teman-teman jawaban-jawabannya. Nanti teman-teman bisa simak ya ketika nanti ada pertanyaan lanjutan gitu ya. Nanti boleh disampaikan juga di sesi Q&A kita hari ini gitu ya. Oke, mungkin Om Ripe bisa kita langsung mulai nih untuk jawab pertanyaan teman-teman yang sudah disampaikan kemarin ya melalui kolom chat ataupun yang dari Google Form gitu. Kemarin kalau nggak salah ada tiga ya Om Ripe ya yang sempat tanya gitu. Oke, silakan Om Ripe boleh. Ya, terima kasih. Ini dari rekan-rekan Indo Relawan ya. Ada Oke, dua pertanyaan sebenarnya, tapi menyambung juga. Nah, kemarin kita diskusi tentang lingkaran yang paling tengah itu adalah visi ya. oke. Ini Visi. dari Kak Asa ya kemarin kalau nggak salah ya. Ya, Yang dari nanya langsung tiket, di ya di ya, Zoom kan. nah, ya. Oke. Terus kemudian kemarin saya nanya misi-misinya apa aja gitu kan. Ternyata ada tiga misi gitu. Misi ini saya taruh di sini, mohon koreksi. Pertama, membuka akses partisipasi dengan platform. Mm-mm. Terus kemudian membangun budaya gotong royong ini dengan ada aktivitas kampanye-kampanye, Hmm. dan juga memperkuat organisasi baik apa mitra-mitranya, dan mungkin bisa juga untuk internal organisasi gitu. Jadi ada tiga misi yang dijalankan. Nah, Oke, kalau nanti mungkin teman-teman dari Indo Relawan juga kalau ada yang kurang tepat mungkin boleh disampaikan juga ya gitu. ya betul. Nah, saya juga meraba-raba ini dari visi yang ada ini, kira-kira impactnya seperti ini nggak sih gitu kan? eh jadi eh, cara kalimat yang bisa diukur atau tidak, biasanya kita bisa apa analisa ya. Misalnya impact adalah terbentuknya budaya partisipasi sosial gotong royong yang kuat di kalangan generasi muda gitu. Jadi terbentuknya itu suatu proses. Bagaimana cara mengukur ini? Misalnya jumlah partisipasi di media sosialnya, terus kemudian juga aktivitas-aktivitas yang difasilitasi oleh Indo Relawan yang menyangkut generasi muda gitu. Nah, gimana cara mengukur ini? Ini adalah bagian dari evaluasi. Jadi Oke. kita membedakan ya. Nah, evaluasi itu membutuhkan tools tersendiri khusus gitu dan cara analisa data tersendiri gitu. Bisa membandingkan atau dengan cara lainnya. Nah, file ini nanti akan ada di di websitenya Lingkar Madani ya untuk bisa diakses.
Kemarin siklusnya coba saya aktivitas misi ini saya coba uraikan dengan menjadi outcome. Jadi ada 3 outcome untuk mencapai suatu impact gitu. Ini ya, impactnya peningkatan volunteering jadi lifestyle. Ini benar atau enggak mohon dikoreksi ya. Ini untuk latihan aja. Nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya ketika Oke. sudah di-share. Iya, nanti kita akan share ya untuk penjelasan lebih lanjutnya ini. Hmm. Kemarin pertanyaan dari Kak Asa kalau nggak salah ya, terkait case Indo Relawan, visinya apa, misinya apa, terus gimana sih gitu ya eh, untuk framework dan lain-lainnya gitu. Nah, ini Om Ripe udah coba breakdown, mungkin nanti bisa dipelajari kembali. Mungkin untuk teman-teman juga bisa disesuaikan nih karena udah ada flow-nya, kita sudah ada bagannya, mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi masing-masing gitu ya. Nanti akan kita share juga materinya. Oke, cukup Om untuk yang pertama. Saya minta respon dari teman Ya, Dorelo. udah respon di kolom chat. Dari Kak Asanya sudah tadi sempat kelempar ya, tapi sudah sangat membantu nih Om. Makasih banyak katanya gitu. Ya, ya. Oke, kita next berarti. Ya, nanti kita akan coba praktek ya. Arahnya sih sebagai salah satu organisasi, tentunya kita harus membuat suatu project kan. Ini bisa dihubungkan dengan simulasi gimana cara menyusun suatu project, Oke, merancang ya, menyusun. merancang. Bisa dituangkan dalam proposal, misalnya Oke. kalau misalnya relevan. Oke, Oke. sip. Berarti sudah Oh, satu lagi ya. satu yang TOC kalau nggak salah Om. Satu lagi, ya betul. Eh, Ada lagi tentang yang theory of change. Oke, dari Kak Ico nih bisa jadi bahan acuan awal untuk semakin mematangkan niat ngembangin mailnya nih, mail framework di level organisasi. Terima kasih banyak Om Ripe, kata Kak Icon. Oke, sama-sama. Ini kalau nggak salah ada 2 penanya yang komen gitu kan. Arif kalau nggak salah sama Jesslyn ya yang bilang bahwa eh, impiannya adalah bekerja sambil Sama cita-cita ya gitu. Apa Kak Dwi ya kemarin ya yang mau kuliah nih karena belum sempat kasihkan kerja? Jesslyn. Kak Jesslyn juga ya? Oke, nah ini coba di Om Ripe coba breakdown juga nih. Kalau kemarin cita-citanya mau menyelesaikan S2 atau mungkin S3 sambil kerja, kira-kira gimana nih yang perlu disiapkan apa aja nih sudah Om Ripe coba breakdown nih di Ada sini. Arif atau Jesslyn? Adakah? Ada. Oh, Jesslyn Ada, ada. Kak Jesslyn ada. Nah, Jesslyn nggak usah open kamera nggak apa-apa. Ini sharing juga. Apakah di mana posisi Jesslyn saat ini? Apakah masih di area yang inputnya dilengkapi, prosesnya sudah dimulai, atau sudah ada hasil langsung bahkan untuk bisa mencapai impact ini? Impactnya tadi ya, untuk berhasil menyelesaikan S2 atau S3-nya. Ya, Itu mungkin boleh. Atau teman-teman lain yang mungkin memang relate juga nih Om, ada ya keinginan boleh. gitu ya untuk S2 atau S3 gitu. Nah, boleh nih ikut kasih reactions gitu ya, kasih respons kira-kira sejauh ini udah sampai mana prosesnya gitu. Poinnya adalah kemarin kan kita coba share pengen mencapai apa Mencapai dalam apa? 2-3 tahun gitu Betul. kan. Nah, itu semuanya bisa dituangkan dalam alat bantu ini gitu. Oke. Kita bisa mengetahui apa yang harus disiapkan di sini, di input, kemudian juga langkah-langkahnya terlaksana atau tidak gitu. Oke, kalau kata Kak Jaslyn, saya di level output. Oh, sudah ada Udah di output. output Nah, gitu. oke, makasih. Siap. Mungkin teman-teman yang lain yang mau berencana juga, kayaknya kalau aku ada rencana nih Om, tapi Oke. kayak aku masih di input Om, apa namanya stepnya gitu ya. Belum sampai ke step berikutnya nih, masih riset-riset dan masih mengumpulkan support-support gitu. Berarti di area ini ya, informasinya yang dilengkapi. Masih di informasi, masih di Oh, ini hubungan keluarga dan lain-lain hubungan gitu. keluarga dan pasangan. Betul. Oke. Mantap. Ya, kurang lebih seperti itu sih Siap. penerapannya. Oke, terima kasih banyak Om Ripe. Masih ada lagi nggak ya? Atau sudah cukup ya? Wah, Oke, siap. Terima kasih Om Ripe dan teman-teman. Semoga sudah terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Nah, kita bisa langsung lanjut aja nih teman-teman. Di hari ini kita akan banyak diskusi juga dan mungkin sedikit-sedikit
role play juga ya Om ya. Kita akan coba untuk diskusi bareng-bareng nanti di breakout room gitu. Dan di hari ini itu kita akan coba, mungkin sebelumnya kita bakalan nonton dulu ya Om ya. Oh, Kita akan tampilkan satu atau video. bagi kelompoknya setelah nonton apa sebelum? Iya, setelah nonton. Setelah nonton. Mm-mm. Oke. Jadi kita akan di sini di main room kita akan nonton video dulu nih teman-teman, durasinya kurang lebih 4,5 menit gitu ya. Nah jadi nanti setelah nonton video ini teman-teman silahkan apa ya, mencatat kali ya Om ya, mencatat poin-poin apa sih, nilai-nilai apa yang terkandung dari film tersebut, tayangan berikut inilah gitu ya teman-teman ya. Dan nanti juga kita akan bagi menjadi berapa ya, nanti 3 sampai 4 kelompok gitu ya teman-teman di breakout room untuk berdiskusi gitu tentang film tadi kira-kira dari misalnya dari aku apa nih nilai-nilai yang aku temukan, mungkin dari Kak Deva juga berbeda. Nah, nanti itu kita akan diskusikan sama-sama di breakout room gitu. Nah, mungkin ada tambahan Om Repe? Ya, jangan lupa Kak Dea, Mm-mm. kita memposisikan sebagai orang dari NGO, Oke. sebagai CSO gitu kan. Coba dikaitkan dengan apa yang organisasi laksanakan terkait dengan apa yang didapat dari film ini. Oke, jadi posisinya kita point of view-nya kita sebagai pekerja di NGO gitu ya. Ya, Orang-orang di ya. NGO yang melihat case ini kira-kira kita akan ngapain nih gitu. Apa yang bisa kita lakukan nih gitu ya. Jadi sudah bisa dipahami kah teman-teman untuk briefnya? Oke, siap. Kalau gitu kita bisa langsung coba mulai nonton videonya dulu ya Oke. gitu. Silakan teman-teman, kita saksikan bareng-bareng untuk videonya ya. Dari Zahra ya untuk share screen. Oke. Atau Deva sudah share screen juga ya? Oke, boleh dari Deva. Bisa langsung di-play kah? Oke, suaranya sudah terdengar kah teman-teman? Oke, di aku belum terdengar suaranya atau memang oh, oke. Oke, Mantap. sip.
Oke, nah kita tadi teman-teman udah nonton videonya nih Om gitu ya. Tadi juga brief dari Om kan kita memposisikan bahwa kita di sini sebagai orang-orang NGO gitu ya, dan nanti apa nih yang kita dapat dari video tersebut gitu kan ya. Nah mungkin setelah ini kita akan refleksi pribadi dulu kan ya, refleksi individu. Nah teman-teman mungkin bisa mencatat gitu ya, mungkin boleh di handphone atau diketik di laptop juga boleh gitu ya, terkait apa aja gitu ya Om ya, isu utama yang teman-teman lihat nih dari video tadi gitu. Terus perubahan apa yang kira-kira dibutuhkan gitu ya. Sama jika teman-teman gitu ya dari OMS gitu, program apa nih yang mau teman-teman buat. Jadi teman-teman secara mandiri gitu ya, sendiri-sendiri silakan menjawab dulu nih gitu ya, merefleksi dulu dari apa yang sudah ditonton tadi. Baru nanti setelahnya kita akan diskusikan bareng-bareng nih di kelompok. Kita akan bagi kayaknya jadi 3 kelompok ya. Kita akan bagi jadi 3 kelompok dan nanti kita akan memilih gitu ya, satu program apa nih gitu. Jadi dari misalkan Om Ripe apa, aku apa, nanti di breakout kita diskusikan kira-kira yang paling apa namanya, paling tepat gitu ya Om ya. Dari hasil diskusi kira-kira nanti idenya akan seperti apa. Kurang lebih seperti itu Om, Ya, betul? refleksinya Oke. ini aja, yang penting persepsi atau apa perspektif dari orang NGO gitu kan Oke. untuk bisa menjawab ini nih. Oke, nah kira-kira waktunya berapa Om? 15 menit kali ya? 10 menit juga 10 cukup. menit? Oke, jadi ini kita refleksi Cepat aja. ya, refleksi cepat aja secara mandiri ya teman-teman, boleh dikerjakan sendiri-sendiri dulu sebelum nantinya didiskusikan bareng sama kelompoknya di breakout room. Kita kasih waktu 10 menit, boleh. Aku sambil kasih timer juga nih di sini. Nah, kita coba sambil setelin lagu-lagu kali ya Om ya, biar nggak terlalu sepi Ya, gitu ya. Jadi mungkin 10 ya menit. teman-teman nanti di ketika refleksi ini bisa dikaitkan sama aktivitas apa yang NGO-nya jalankan gitu. Oke, baik. Misalnya ada bidang Bergeraknya di bidang apa gitu ya? termasuk juga strategi intervensinya. Hmm, Misalnya ada di edukasi perubahan perilaku, misalnya ada yang lewat kampanye atau apapun. Terus kemudian ada juga fasilitasi komunitasnya ya, masyarakatnya, atau juga ada juga mungkin gitu yang memberikan layanan atau pendampingan. Itu juga oke. bisa, ataupun malah advokasi atau yang lainnya. Oke, sejauh ini dari apa namanya, brief yang Oke dan Om Pripe sampaikan, ada pertanyaan dulu kah teman-teman? Takutnya kami menjelaskannya kurang jelas gitu, boleh ditanyakan dulu. Jadi intinya teman-teman memposisikan diri gitu ya sebagai apa namanya, perwakilan OMS gitu ya Om ya, untuk akhirnya gimana nih, apa nih yang bisa dilakukan sesuai dengan backgroundnya teman-teman juga, organisasi masing-masing, sesuai sama tayangan yang tadi kita udah tonton bareng-bareng gitu. So far aman kah teman-teman? Aku lihat belum ada pertanyaan di sini. Berarti kita bisa mulai aja ya, 10 menit untuk menuliskan kira-kira poin-poinnya apa nih gitu tadi yang teman-teman sudah dapatkan. Oke, aku mulai juga timernya 10 menit ya teman-teman. Oke. Oke, waktunya sudah habis teman-teman untuk apa namanya, menuliskan gitu ya, terkait tadi refleksinya apa sih, poin-poin apa sih yang teman-teman dapatkan dari tayangan yang sudah kita saksikan bareng-bareng gitu. Nah mungkin dari Om Ripe ada mau ada tambahan dulu? Ya, mengingatkan aja kan ya. Jadi sesi hari kedua ini kan kita akan belajar sama-sama merancang komponen Mel dalam rancangan program gitu. Mm-mm. Nanti kita akan praktek arahnya ke sana. Jadi teman-teman Mm-mm. diharapkan bisa apa ide program yang didapat Mm-mm. dimasukkan ke dalam kerangka logis Mel. Oke, siap. Oke, thank you Om Ripe. Nah, tadi teman-teman sudah menuliskan gitu ya, refleksi individu terkait poin-poin apa-apa aja nih yang teman-teman dapatkan dari tayangan tersebut. Nah, kita selanjutnya akan berdiskusi ya di breakout room. Cuma sebelumnya mau coba aku share dulu gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan didiskusikan
gitu. Bisa pilih satu ide program dari hasil refleksi teman-teman kelompoknya nih gitu ya, disepakati nih mungkin tadi dari aku misalkan idenya apa, Kak Deva idenya apa, Om Ripe apa, beda-beda nih kita punya idenya, tapi kita bisa sepakati, bisa kita diskusikan kira-kira ide program apa nih yang akhirnya mau coba kita usung gitu ya Om ya. Ya. Oke, nah nanti teman-teman akan dibagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Dan nanti mungkin setelah breakout room juga bisa sekalian ditentukan nih siapa juru bicaranya. Karena nanti setelah selesai breakout room, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya gitu. Setelah tadi sudah didiskusikan sama teman-teman kelompoknya. Nah, apa aja sih gitu ya Om ya yang perlu teman-teman diskusikan gitu di breakout room. Nah, kita juga udah ada semacam template kerangkanya gitu ya. Ini bisa dikirim nggak ya di kolom chat atau di share screen ya? Coba Dari Om di Ripe boleh mau di share screen? chat dulu juga Bu. Sambil Oh, oke. coba kirim chat. Sambil coba kirim Oke, di kolom chat. saya belum share screen ya. Oke, Deva udah bantu share screen sepertinya. Oh ya, ya. Oke, nah, ya ini di Ini bagian. terima kasih Deva. Nanti teman-teman di setiap kelompok akan diberi fokus terhadap kelompok masing-masing ya gitu. Oke, Nah, fokusnya itu seperti kelihatan tuh kita yang ada di 3 kanan. kelompok jadinya nih Om. Ah, Kira-kira mau kita ngebaginya gimana nih untuk fokusannya? mungkin bagi aja dulu, Mm-mm. habis itu teman-teman milih. Oh, Yang oke. milih duluan diprioritaskan. Oh gitu. Oke, berarti nanti di show dulu ya kelompok-kelompoknya Ya, siapa-siapa aja gitu. ya, Oh, oke. Oke, oke. Nanti jadi silakan pilih fokusannya itu mau kemana di antara 4 ini ya. Jadi tiap kelompok nggak boleh sama ya Om ya. iya. Nggak boleh sama. Terus juga nanti mungkin untuk toolsnya ya ketika diskusi di kalau apa di breakout room mungkin teman-teman boleh pakai slide kosong aja. Maksudnya entah PowerPoint atau Google Slide buat menuliskan ini ya seperti yang di tabel judul programnya apa, masalah utamanya apa, sasaran, goal atau impactnya sampai 2 indikator pentingnya apa aja. Nah itu mungkin nanti bisa dituangkan ya boleh di PPT atau di Google Slide atau mungkin punya tools lain yang dianggap lebih menarik dan tidak apa namanya tidak meribetkan teman-teman juga boleh. Jadi nanti ketika presentasi kita bisa sambil melihat nih Om gitu kira-kira apa aja nih poin-poin breakdown poinnya dari hasil diskusi teman-teman semuanya seperti Betul. itu. Nah, hasil tontonan video tadi itu akan menjadi masukan untuk identifikasi masalah utama Oke, yang akan betul. diusung. Jadi tentuin dulu ya ide programnya apa, lalu di breakdown nih seperti yang ada di tabel ini. Sudah dikirimkan juga ya di kolom chat, mungkin boleh dibagikan juga nanti di grup WhatsApp gitu ya. Tapi so far ini sudah kami tampilkan dan mungkin boleh dibantu dulu ya untuk memilih fokusnya. Jadi pembagian kelompoknya seperti apa? Bolehkah kita apa namanya? Bolehkah kita coba kasih tahu dulu kita spill pembagian kelompoknya mungkin dari Kak Indah atau Kak Deva untuk nama-nama kelompoknya. Oke. Oke, Oke. dari Suaranya agak satunya ini dari kecil Kak Kak Ida. Deva. Kenapa? Suaranya agak Cek. kecil. Sekarang udah besar Oke, belum? sudah better. Oh ya, untuk kelompoknya sudah dibagikan ya di kolom chat oleh Kak Indah. Jadi nanti nama kelompoknya itu dengan nama judul film gitu. Nah, misalnya di kelompok 1 itu ada Petualangan Sherina, anggotanya ada Kak Amel, Kak Dwi, Kak Arif, sama Kak Asa. Nah, terus untuk kelompok selanjutnya ada kelompok agak lain, Oke. anggotanya ada Kak Icon, Ada ya Kak film Rey, agak lain ya. Kak Fitri, dan Kak Andi. Selanjutnya, Kelompok 3. kelompok 3 ada kelompok keluarga Cemara. Anggotanya ada Kak Dewi, Kak Hari, sama Kak Ardina. Oke, dari teman-teman apakah ada yang belum masuk kelompok? Atau sudah semua? Sepertinya Kak Jesslyn belum masuk ya? Oke, Belum oh masuk iya, kelompok maksudnya. iya belum Kak ada. Zaki juga.
Oke, berarti untuk Kak Jesslyn bisa kita masukkan ke keluarga Cemara kali ya. Boleh. Kak Kak Jesslyn Zaki, ke keluarga Comara, Kak oke, Kak Zaki Zaki. mau di mana nih? Kayaknya ini Ke udah empat semua. petualangan Sherina boleh? Oke, Petualang Sherina, kelompok satu berarti ya. Oke. Ada lagi kah yang belum? Sudah semua sepertinya ya. Oke. Sudah semua terbagi berarti tadi di kelompok satu ada Kak Amel, Kak Dwi, Kak Arif, Kak Asa, sama Kak Zaki. Kelompok agak lain Kak Icon, Kak Rain, Kak Fitri, sama Kak Andi. Dan di kelompok kelompok keluarga Cemara ada Kak Dewi, Kak Hari, Kak Ardina, sama Kak Jesslyn. Oke, nah berarti sekarang teman-teman boleh nih kira-kira tadi untuk fokusnya gitu ya, maunya yang mana? Mungkin boleh dibantu share screen lagi kah Kak Deva untuk fokusannya kira-kira maunya apa nih dari 4 pilihan tadi? Ada edukasi, ada dukungan komunitas, ada fokus akses layanan, sama fokus advokasi perubahan sistem. Boleh? Dulu-duluan ya, ini Ya, sistemnya dulu-duluan. duluan. Dulu-duluan nih. Jadi dari kelompok petualangan Sherina agak lain gitu ya, sama keluarga Cemara gitu mau pilih yang mana dulu nih? Tuh boleh tuh petualangan Sherina mau apa? Terus agak lain mau apa? Dan keluarga Cemara mau yang mana fokusannya? Kelompok Cemara pilih satu. Oke, kelompok Cemara Edukasi. edukasi perubahan perilaku ya. Terus petualangan Sherina nomor 2, dukungan komunitas gimana? Oke. Oke, petualangan Sherina nomor 2. Terus tadi kelompok agak lain, Mau pilih agak dua-duanya? pilih pilih yang mana? Kelompok agak lain nih, silakan Kak Icon, Kak Rain, Kak Fitri, Kak Andi. Kira-kira mau yang 3 atau yang 4 nih? Fokus akses layanan atau advokasi perubahan sistem. Boleh silakan dipilih dulu, kira-kira. Agak lain lagi pada kenalan dulu kayaknya. Mereka benar-benar mikirin fokusnya yang Ya, sesuai ya. betul. Boleh nih, mungkin dari Kak Icon ada saran, dari Kak Rain mungkin ada masukan juga. Kata Kak Icon nomor 4, advokasi dan perubahan sistem gimana? Kelompok agak lain yang lainnya? Oke, oke, kata Kak Rain gas. Oke deh, sip. Agak lain dan agak berat ya. Oke. Oke, oke. Berarti tadi fokusannya untuk petualangan Sherina memilih fokus dukungan komunitas. Untuk agak lain itu pilih yang advokasi dan perubahan sistem. Terus tadi kelompok keluarga Cemara memilih yang fokus edukasi dan perubahan perilaku. Seperti itu ya. Oke, nanti bisa disesuaikan ya tadi untuk diskusinya di apa namanya di breakout room. Kita kasih waktu sekitar 20 menit aja ya Om ya. Kayak cukup sih. Kayaknya udah pada expert juga ya. Udah biasa handle program dan merancang juga. Perlu sambil ditayang ulang nggak videonya? Nanti kita kirimin linknya aja. Kita Oke. kirimin linknya teman-teman kalau mau nonton ulang di device masing-masing juga boleh gitu ya. Kita akan kirimkan linknya dan silakan didiskusikan di breakout room masing-masing. Nanti kalau ada bingung-bingung juga bisa panggil Om Ripe. Nanti akan aku hadirkan di breakout room teman-teman juga. Oke, so far sudah bisa dipahami. Kita akan diskusi selama kurang lebih 20 menit ya, teman-teman. Oke, mungkin breakoutnya bisa mulai dibuka. Terima kasih, selamat berdiskusi. Oh, di breakout room nggak akan kelihatan layar ini ya. Apakah sudah semuanya kembali ke main room ya? Sepertinya sudah. Oke. Nah, gimana teman-teman tadi diskusinya? Waktunya kurang ya? Atau ada yang udah selesai duluan nih?
Aku sih lihat kayaknya kurang ya waktunya ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Aku senang banget ya teman-teman sudah aktif berdiskusi gitu ya. Dan kalau memang tadi ada yang belum selesai, nanti ketika presentasi masih boleh banget gitu ya ditambahkan. Atau kalau memang ternyata belum selesai karena bingung, nanti boleh juga ditanyakan ke Om Ripe gitu. Kira-kira ini apa sih masih bingung gitu ya. Tapi so far aku lihat teman-teman semuanya sudah berproses bareng-bareng, sudah aktif diskusi. Kita bisa kasih tepuk tangan buat kita semua karena sudah berhasil dan mau mencoba nih untuk diskusi sama-sama di breakout room masing-masing. Nah, teman-teman seperti yang aku sampaikan tadi, jadi untuk apa namanya? Setelah breakout room gitu ya, kita akan ada sesi presentasi dari tiap kelompok dan kita berikan waktu 5 menit ya tiap kelompok untuk menjelaskan, menyampaikan hasil diskusinya tadi gitu. Nah, nanti juga kalau waktunya masih cukup gitu ya, teman-teman yang lain mungkin boleh menambahkan gitu dan nanti Om Ripe akan kasih masukan gitu dari hasil diskusi teman-teman semuanya. Jadi di sini apa namanya teman-teman silahkan menyampaikan dulu hasil diskusinya dan akan diberikan waktu sekitar 5 menit gitu ya. Dan nanti Om Ripe akan menanggapi. Mungkin dari Om Ripe mau ada tambahan dulu Om atau kita langsung mulai? Langsung aja. Kita langsung mulai. Oke, nah mungkin ada sukarelawan yang mau duluan untuk present. Boleh nih kalau ada yang mau duluan untuk present. Kira-kira siapa atau aku tunjuk kali ya. Aku tunjuk boleh nih. Aku mau tadi ada kelompok petualangan Sherina, agak lain sama keluarga Cemara ya. Oke. Nah, mungkin biar sesuai urutan, aku mau coba pilih gitu ya dari kelompok petualangan Sherina dulu. Mungkin boleh kelompok petualangan Sherina. Kira-kira siapa yang mau share screen dan siapa yang mau menjelaskan? Oke Kak, terima kasih kesempatannya. Oke, Aku izin share screen, nanti teman-teman yang lain menjelaskan ya. oke boleh. Aku mulai coba start timernya ya untuk 5 menit ya. Silakan kelompok petualangan Sherina. Ya, boleh dari petualangan Sherina. Oke, boleh. Tadi ada Kak Amel, terus ada Kak Dwi, Kak Arif. Boleh, silakan. Atau mau bagi-bagi tugas per poin, ganti-gantian juga boleh. Belum Ada sempat Kak tadi Kak. Tasya, ada Kak... Oh, belum sempat ya? Oke, mungkin dari Kak Ya, Amel dulu, mungkin oh, boleh ya awalannya aku dulu aja Kak Amel kayaknya. kali ya. Ya, tadi kami memilih grup petualangan Sherina memilih dukungan komunitas dan kami mencoba mengisi tabel tadi yang diberikan. Nah ini kalau ada teman-teman yang mau menambahkan silakan. Kami sebenarnya memulai dari masalah utamanya, jadi judul program belum sempat kami bicarakan tadi dari kerangka logis primer sederhana yang kami buat. Sasaran program dari beberapa panjangnya pembicaraan kami memilih dari komunitas ibu-ibu PKK yang ada di Bogor untuk yang menjadi yang pertama masalah utamanya itu masalah pengolahan dan pemilahan sampah di komunitas dengan sasaran komunitas ibu-ibu PKK di Bogor. Perubahan jangka panjang yang ingin dicapai atau dilihat ialah seluruh komunitas ibu-ibu PKK ini dapat menerapkan 4R, reuse, recycle, dan lain-lain. Mohon maaf saya kurang ini juga. Dan teman-teman bisa menambahkan 4R tersebut dalam sistem pemilihan dan pengolahan sampah rumah tangga. Outcome yang ingin dicapai perubahan jangka menengahnya sampah organik ini bisa terkelola di komunitas melalui pengolahan sampah organik di PKK, mau itu di tingkat RW dan RT, dan juga sampah organik yang kemudian dikelola melalui bank sampah di tingkat RW dan RT juga. Outputnya tentunya ada bank sampah di RT RW, kemudian ada kader pengelola dari komunitas PKK, dan juga ada tempat pemilihan sampah organiknya di 3-5 rumah. Aktivitas ada 3. Pertama, adanya pelatihan untuk ibu-ibu PKK-nya dalam pengolahan dan pemilihan sampah organik maupun anorganik. Ini bisa bentuk serial sebenarnya
dalam pengelolaan sampah organik dan anorganiknya. Organik bisa dalam bentuk pelatihan pengelolaan di biopori dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pembentukan kelompok perempuan peduli sampah. Jadi kami merasa harus ada kelompok yang spesifik mengurus hal tersebut agar perubahan yang diinginkan juga bisa tercapai. Dan juga penyediaan bank sampah di RT RW. Dua indikator penting, nah ini kami masih tadi belum sempat. Jadi satu indikator yang kami sepakati, ada satu bank sampah yang terbentuk di tiap RW dan RT. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan. Oke, thank you Kak Amel. Mungkin teman-teman kelompoknya mau nambahin boleh, masih ada sekitar 1 menit nih buat menambahkan penjelasan atau poin-poin dari yang sudah disampaikan nih sama Kak Amel. Oke, masih ada sekitar 1 menit. Oh, halo, Boleh halo. Kak Asa. Halo. Oh iya, mungkin kalau bisa nambahin indikator penting, tadi belum tercatat, mungkin keaktifan uh, masyarakat ya untuk melakukan pengelolaan sampah. Itu Oke, jadi perlu keaktifan masyarakat. diukur juga apakah aktif. Mm-mm. Oke, thank you Kak Asa. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain kalau mau menambahkan. Aktifan masyarakat melakukan pengelolaan sampah. Oke, jadi ini fokusnya dukungan komunitas, fokusnya lebih ke masalah pengelolaan, pemilahan sampah di komunitas gitu ya. Sasarannya ibu-ibu PKK di Bogor ini spesifik gitu ya. Nah, kalau belum ada tambahan lagi, mungkin kita bisa coba tanya nih masukan dari Om Ripe gitu ya untuk case ini seperti apa gitu. Oke, boleh Om Ripe ini untuk kelompok petualangan Sherina. Ya, saya bisa lihat di sini juga ya. Ya, Tuh. bisa. Ya, terima kasih sudah dapat apa berbagi ini ya ide ini. Dan menurut saya ini alurnya sudah kelihatan ya gitu. Pertama kita lihat dari goalnya dulu. Goalnya itu situasi yang diharapkan, situasi yang dimimpikan gitu. Seluruh komunitas ibu PKK di Bogor menerapkan 4R. Oke. Terus kemudian sasarannya itu komunitas ibu PKK di Bogor ya. Berarti udah cukup spesifik. Terus kemudian outcome-nya sampah organik terkelola melalui PKK. Oke. Menurut saya ini agak ketukar. Jadi justru situasinya itu di sini tertulis di outcome sampah terkelola. Nah, menurut saya sampah terkelola itu justru di impact gitu. Eh atau gimana menurut teman-teman kelompok ini nih? Apakah memang goalsnya, mimpi yang diharapkannya adalah kondisi ibu-ibu PKK yang aktif atau sampahnya yang terkelola? Itu perlu dipertimbangkan lagi ya, tidak perlu dibahas sekarang. Jadi pergeseran itu akan mempengaruhi ke aktivitas yang akan dilaksanakan. Tapi fokusnya untuk kelompok ini kan dukungan komunitas nih Om. Ya, ya. Mm-mm. Jadi komunitasnya diharap ini ibu-ibu PKK Ibu-ibu ya. PKK. Oke. Heeh. Kemudian aktivitasnya pelatihan ya. Pelatihan berarti ibu ke PKK. Terus kemudian pembentukan kelompok perempuan. Oke. Kemudian penyediaan bank sampah itu. Penyediaan bank sampah berarti pembangunan fisiknya ya. Itu kan. Terus kemudian outputnya ada tempat pilah sampah organik, ada bank sampah, ada kader, ini maksudnya PKK ya, pengelola. Oh berarti ibu-ibu kader ini yang langsung mempraktekkan gitu. Hasil outcome-nya sampah organik dikelola. Oke. Terus kemudian sampah organik terkelola melalui pengolahan sampah organik. Ini rada mirip ya, rada mirip. Em, Mungkin kalau misalnya dilihat dari outputnya bisa aja eh, bank sampah di RT RW berjalan dengan baik, misalnya itu ya. Gitu.
Nah, untuk yang tadi antara goal dan impact-nya ini ketukar, saya minta konfirmasi ulang dari teman-teman gitu ya, dipertimbangkan lagi, apakah yang ingin dicapainya keadaan yang ibu-ibunya Mm-mm. atau keadaan yang sampah yang terkelola. Gitu. Karena itu dua hal yang berbeda. Itu Oke. mungkin Sip. Terima eh, kasih untuk indikatornya juga udah oke nih. fokusnya ya. Oke, jadi so far udah oke cuma tadi ya untuk fokusannya gitu atau ini yang akan lebih difokuskan di bagian mana gitu. Hmm, Mungkin ada yang mau jawab dulu atau mungkin nanti didiskusikan lagi gitu ya. Mungkin bisa dilihat-lihat lagi juga slide-nya untuk teman-teman kelompok lain juga. ya, Boleh nih kita belajar dari ya pemaparan dari kelompok Tulangan Sherina. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok Tulangan Sherina, teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, kita bisa next ke kelompok dua ya, kelompok agak lain gitu. Boleh coba siapa yang mau share screen dan menjelaskan kelompok agak lain ada Kak Icon, Kak Rain, Kak Fitri, sama Kak Andi gitu ya. Nah, boleh nih kira-kira siapa yang akan menjelaskan slide-nya untuk kelompok agak lain. Oke, Kak De. Oke, oke. Sebenarnya tadi kelompok 2 kita belum selesai Oke, nggak karena apa-apa, Kak. tapi apa namanya hasil diskusinya menarik, proses diskusinya menarik karena kita identifikasi masalahnya cukup lama karena soal kebijakan. Tapi tadi coba kita tampung beberapa hasil diskusi dan di tapi secara ide besarnya kita udah diskusikan tadi gitu. Tinggal diturunkan dalam formatnya aja. Tuh, coba nanti penting juga nanti dari Mbak Rain sama Mbak Fitri juga untuk ini karena tadi sambil nulis masih. Oke, jadi fokus kita adalah di advokasi dan perubahan sistem. Jadi problem statement kita itu adalah bahwa pertama kita memang fokus juga ke sampah. Kita melihat bahwa krisis sampah nasional, tapi kemudian kita belum punya kebijakan nasional. Ini nggak tahu perlu dicek lagi ya secara data ya. Tapi kita tadi diskusinya bahwa kita merasa belum punya kebijakan pengelolaan sampah, tapi yang kemudian berbasis dengan sirkular ekonomi. Artinya bagaimana sampah dikelola untuk menghasilkan sebuah uh, nilai ekonomi yang tidak menjadi sampah lagi gitu ya. Nah, jadi kita mau fokus ke situ. Target sasarannya adalah pembuat kebijakan tentunya karena kita ngomongin kebijakan baik di level DPR dan juga di level kementerian gitu. Juga ada NGO dan komunitas. Durasi proyeknya ekspektasinya kita buat 3 tahun kayak gitu karena advokasi. Terus kita tadi juga dari Mbak Rain menekankan bahwa meskipun ini advokasi kita mau pakai menggunakan prinsip participatory advocacy proses gitu. Jadi bagaimana kemudian advokasi kebijakan ini juga lahir dari si komunitasnya, makanya kita melibatkan NGO juga gitu sebagai sebuah koalisi. Kemudian impact-nya tentu bagaimana kita punya dampak jangka panjangnya bagaimana pengelolaan sampah plastik juga yang apa namanya berpihak pada kepentingan publik kayak gitu dan juga partisipatif gitu ya. Kemudian outcome-nya kita ada 2 level perubahannya. Aktor yang berubah kita ada 2. Pertama tentu pengambil kebijakan, which mean adalah pemerintah nasional dengan menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kebijakan sampah berbasis sirkular ekonomi, ditandai dengan adanya draft kebijakan yang dibahas tapi belum disahkan gitu karena cuma 3 tahun gitu. Jadi kemudian outcome yang kedua adalah perubahan di level koalisinya. Jadi kita merasa bahwa koalisi ini perlu juga ada perubahan soal kapasitas, kemudian kemampuan advokasi di spesifik kebijakan ini kayak gitu. Dari output ini tentu pertama kita punya, karena ini participatory based advocacy, kita tentu harus punya wadah advokasinya dulu, yaitu adalah koalisi nasionalnya terkait advokasi kebijakan ini dibentuk dulu. Kemudian juga kita punya draft kebijakan sama ya sebelum ke draft kebijakan kita punya naskah akademik dulu sehingga bisa nanti membuat draft kebijakannya kayak gitu. Aktivitasnya tentu ada pembentukan koalisi, kemudian riset, kemudian pengembangan academic paper, kemudian juga pengembangan draft kebijakan, tentu ada audiensi dan engagement dalam bentuk yang mungkin beragam karena ini main activity, nanti bisa diturunkan lagi in detail di aktivitasnya kayak gitu.
Indikator tadi belum kita bahas sama sekali, tapi ini kita coba masukin dulu. Tentu karena kita levelnya adalah masih di outcome-nya adalah dukungan, kita adalah mau ada pernyataan resmi formal dari dukungan pemerintah juga soal bagaimana mereka mendukung soal inisiatif kebijakan ini. Jadi baru di level itu, sama juga indikatornya draft kebijakannya juga juga dibahas di forum resmi pemerintah atau misalnya mungkin bisa masuk prolegnas misalnya kayak kayak gitu-gitu atau tapi itu belum in detail didiskusikan tadi karena kita nggak cukup banyak waktu. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ichwan. Mungkin teman-teman lainnya ada yang mau menambahkan dulu. Masih ada sekitar 40 detik nih teman-teman. Kalau ada yang mau nambahin dulu boleh banget. Bisa geser ke slide sebelumnya? Oke, slide sebelumnya Om Ripe mau lihat Kak Ichwan outcome outputnya. Oke. Oke, iya. Mungkin dari Om Ripe kita bisa langsung ini ya. Ya, ya makasih kelompok apa? Agak lain. Agak lain nih memang lain ininya pilihannya. Outcome-nya menurut saya kalau dilihat dari kalimatnya sudah cukup sesuai ya. Di area outcome itu pada umumnya pada tataran perubahan persepsi, perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan gitu. Ini ada peningkatan komitmen, itu iya gitu. Terus kemudian kepolisian juga meningkatkan kapasitas advokasi. Ini meningkatkan siapa perlu dijelasin ya, apakah anggota NGO-nya atau bukan gitu. Terus kemudian dari sisi outputnya ini cukup jelas. Jadi koalisi nasional terbentuk, ya ini berarti ada satu koalisi. Kemudian draft kebijakan tersedianya mungkin harus ditambahkan karena di sini ada terbentuk ya ini oke. Menunjukkan itu ada. Ini yang kedua ini ditambahkan tersedianya draft kebijakan sirkulasi dan juga tersedianya tersedianya dan terdiseminasinya naskah akademik sirkulasi ekonomi sirkular gitu seperti itu tambahannya. Kemudian untuk yang slide berikutnya saya tertarik eh ini dari aktivitas ya, aktivitasnya sudah sejalan dengan apa yang menyambung ke outputnya ya. Nah, ini ada audiensi, ada kampanye publik, academic paper, riset sampah, pembentukan koalisi. Oke, jadi sepertinya ini kegiatannya di level nasional nih, Kak. Betul. Atau mungkin juga bisa di level provinsi atau daerah ya. Daerah. Tergantung outputnya itu, kebijakannya itu di level mana ya. Level mana? Betul. Oke. Nah, yang menarik tentang indikator. Indikator itu kita bisa pilih, ada bisa indikator di level output, ada indikator di level outcome, dan juga impact gitu. Untuk yang kemudahannya nih indikator di level output ya itu langsung berkaitan dengan aktivitas apa. Tadi saya contohkan aktivitas pertama pembentukan berarti outputnya adalah terbentuknya gitu. Terus kemudian aktivitas riset sampah berarti outputnya tersedianya laporan riset. Terus kemudian pengembangan academic paper tersedianya draft bisa ataupun tersedia adanya produk academic paper yang siap dipublikasikan misalnya. Terus kemudian audience dan engagement, misalnya jumlah kunjungan audiens dengan stakeholder mana atau jumlah stakeholder yang terlibat dalam forum ini. Bisa juga jumlah CSO yang terlibat gitu. Terus kampanye publik outputnya tema kampanye publik yang disebarluaskan, jumlah aktivitas kampanye dan mobilisasi narasi yang dilaksanakan, atau jumlah like di Instagram, atau jumlah respon, seperti itu juga bisa gitu ya. Kalau indikator di level impact terbentuknya RUU, enggak lah, itu kan mimpi ya. Jadi impact ini eh, pertama jaraknya panjang ya, 3 sampai 5 tahun. Kemudian yang berkontribusi terhadap impact itu tidak hanya proyek kita.
Mungkin juga ada proyek NGO sampah khusus yang mengarahkan itu, atau mungkin ada juga masyarakat di sekitar Bekasi membuat draft akademik untuk memindahkan apa namanya eh, pembuangan sampah tuh Bantar Gebang. Bantar Gebang misalnya seperti itu ya. Jadi impact ini tidak dikontribusi dalam satu proyek, tapi juga mungkin ada kontribusi yang lain, dan juga termasuk juga kontribusi dari program pemerintah atau itikat baik dari pemerintah gitu. Jadi nggak apa-apa, cuman kita alurkan mulai dari aktivitas, hasil langsung, hasil jangka menengah itu arahnya kita udah kebaca ke arah sana. Meskipun pencapaiannya tidak dalam periode proyek malah gitu. Misalnya proyek hanya 2 tahun, mungkin itu terjadinya 4 tahun. Jadi proyek bisa mengarahkan, berkontribusi kepada faktor-faktor yang mengarah pencapaian dari impact. Itu mungkin. Oke, siap. Terima kasih banyak Om Ripe dan kelompok agak lain. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok agak lain. Nah Oke. ini Next ada keluarga Cemara. Boleh keluarga Cemara ada Kak Dewi, Kak Hari, Kak Ardina, sama Kak Jesslyn. Dari keluarga Cemara. Silakan yang mau share screen dan yang ditunjuk gitu ya untuk menjelaskan boleh kelompok keluarga Cemara. Oke, siapa Kak? Boleh dari Kak Ardina mungkin? Ya udah aku ya nanti Oke. teman-teman kalau ada masukan ada tambahan silakan. Oke, ya kami dari keluarga dari kelompok Cemara fokusnya adalah tentang edukasi dan perubahan perilaku. Screennya udah kelihatan belum? Screennya masih putih atau memang belum di next? Oke, sekarang udah ya? Oh, udah kelihatan. Oke, ya jadi judul programnya adalah Generasi Muda Bebas Plastik. Masalahnya adalah kurangnya kesadaran anak muda untuk memilah sampah di lingkungan terdekat. Ini sebenarnya masih asumsi ya, kami belum sempat untuk cari datanya lagi gitu. Sasaran programnya atau targetnya itu adalah anak muda yang berusia 18 sampai 25 tahun di lingkungan X yang menentukan juga. Terus goal atau impact-nya adalah anak muda menjadi peduli untuk memilah sampah di lingkungan terdekatnya. Outcome-nya yang pertama adalah relawan mengalami peningkatan pengetahuan terkait sampah dan relawan mampu memilah sampah anorganik di lingkungan rumah. Outputnya ada jumlah sesi pelatihan terkait pengelolaan sampah, lalu jumlah peserta mengikuti kelas pelatihan terkait pengelolaan sampah dengan target mungkin 4 kelas pelatihan, dan yang ketiga adanya jumlah sampah yang terpilah di lingkungan X. Aktivitasnya ada kelas pelatihan terkait pengelolaan sampah dan challenge atau tugas individu terkait dengan pemilahan sampah. Champion mungkin ya. Ya, untuk indikatornya juga sebenarnya belum sempat dibahas banget sih, tapi asumsinya ada 50 relawan yang mengikuti kelas pelatihan pengelolaan sampah dan 50 kilo sampah terpilah. Jadi masing-masing memilah targetnya adalah 1 kilo sampah. Sekian. Oke, siap. Terima kasih Terima banyak kasih. Kak Ardina dan kelompok keluarga Cemara. Oke, mungkin dari Om Ripe boleh langsung ditanggapi Om untuk case-nya ini. Ya, makasih atas presentasinya. Saya langsung aja to the point. Ini tentang X ini nih apa mempengaruhi ya? Apakah ini tingkat RT atau mungkin hanya di tingkat komunitas yang beranggotakan 50 orang. Kenapa ini penting? Karena apa namanya? Bisa berhubungan sama bagaimana indikator itu ditetapkan gitu. Misalnya indikatornya adalah kita melakukan pelatihan gitu. Terus kemudian pelatihannya 1 orang.
Terus kemudian maaf, penelitian 50 orang gitu. Itu bisa dicapaian di area output ya, bisa dicapaian gitu. Terus kemudian jumlah kilogramnya juga. Ini tadi diasumsikan bahwa setiap relawan ini mengumpulkan 1 kilogram gitu untuk di lingkungan X tersebut gitu. Nah, eh, kalau dilihat seperti ini kerangkanya mengalir, hanya terlihat sebagai sasarannya lebih sempit di lingkungan anak muda X. Itu juga akan kelihatan kenapa dalam indikatornya ditulis 50 gitu. Misalnya di sekolah ataupun di mana gitu. Jadi kalau misalnya levelnya ditulis di tingkat desa, mungkin indikatornya penetapan jumlahnya itu akan menentukan eh, apa berapa kilogram sampah yang diproduksi oleh setiap rumah tangga, terus kemudian juga eh, bagaimana pola pemilahan sampah di tempat itu, berapa persen yang sampah yang dibuang tidak terkelola gitu. Nah, jadi eh, angka indikator berangka ini itu sudah diasumsikan kita sudah menerima komitmen proposal yang eh, mendukung pelaksanaan program di suatu lingkungan kecil gitu, di suatu lingkungan tertentu sehingga bisa mencapai 50 orang ini. Tapi secara keseluruhan bagus banget mengalir dan saya kategorikan untuk 2 indikator penting yang dicontoh kini adalah indikator di area output ya gitu. Kalau indikator di area outcome-nya adalah peningkatan pengetahuan relawan di bidang pemilahan sampah atau perubahan praktik baik pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Itu bisa jadi indikator juga untuk area outcome tapi itu. Jadi levelnya berbeda kan. Yang yang indikator output mengukur hasil yang dicapai setelah aktivitas berjalan, dan kan untuk yang outcome itu lebih jangka menengahnya. Itu mungkin dari saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Om Ripe. Semoga teman-teman yang lain juga dapat insight ya dari berbagai penjelasan kelompok-kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Give applause dulu buat kita semua, teman-teman. Oke, nah teman-teman ini sebenarnya aku mohon maaf nih kita sudah agak melewati waktu yang seharusnya di 12:03, tapi kita belum ada Q&A nih teman-teman. Nah, aku mau kembalikan ke teman-teman nih. Apakah masih ada yang mau bertanya dan disampaikan langsung di sini atau mau via form kayak kemarin nih buat kita jawab di next pertemuan ya di minggu depan gitu. Aku coba kembalikan ke teman-teman, kita coba sepakati bersama kira-kira gimana. Oke, dari Kak Icon via form aja, boleh. Oke, udah lapar ya, betul. Aku juga udah agak-agak keroncongan sih sebenarnya gitu ya. Oke, siap. Berarti nanti akan di-share lagi ya untuk formnya. Teman-teman silakan sampaikan pertanyaannya di form tersebut gitu ya. Nah, mungkin sebelum itu ada sedikit spill dari Om Ripe nih untuk persiapan minggu depan gitu ya. Untuk teman-teman mungkin boleh di apa namanya? Devo mungkin ya boleh bantu share yang impact kita ya Om ya. Ini aku share lagi. Oh, dari Om Ripe aja. Oke. Ini Oke, oke. makasih Dea dan teman-teman. Ya. Ini kita ada jeda 1 minggu ya Dea ya. Iya, di minggu depan kita baru kelas lagi. Oke. Ini saya ingin memberikan tantangan nih dari buat teman-teman semua gitu. Minggu depan, ini kalau bisa dilihat slide-nya, sesi ketiga minggu depan ini adalah merancang sistem apa monitoring dan pengelolaan data sederhana gitu. Data ini bisa data primer, bisa data sekunder. Nah, saya akan memberikan tantangan untuk teman-teman dan berhadiah loh ini. Wow, mantap tuh. Teman-teman dapat hadiah dari Om Ripe kapan lagi? Teman-teman yang harus dilakukan teman-teman adalah menelusuri suatu sumber informasi. Jadi kita kayak semacam berlatih menelusuri informasi, menelusuri data dulu untuk menjadi informasi dan dimanfaatkan sama kita gitu. Oke, silakan share screen eh, yang gambar foto itu. Nah teman-teman, kalau kemarin teman-teman melihat ada gambar, saya pakai kaos tulisannya ini, gitu.
Nah, ini akan jadikan kita simulasi ya. Penugasannya adalah mencari informasi yang bermanfaat dari kata-kata ini, impact plus gitu. Nah, itu teman-teman bisa dicari. Jadi kita simulasinya kita lagi bikin proposal nih, perlu referensi. Misal referensi tentang alat ukur, tentang metode, atau tentang aktivitas gitu kan. Contoh ya, gitu. Kata kuncinya adalah ini, Impact Plus. Ini adalah suatu program kemitraan dukungan salah satu UN agensi di Indonesia, country office-nya. Gitu. Beberapa tahun yang lalu dan ada terdokumentasi pembelajarannya. Nah, teman-teman diharapkan bisa menulis satu halaman saja, bisa bentuk poin-poin, satu halaman saja, satu halaman Word gitu. Dalam poin-poin juga oke. Yang pasti poin-poin itu bisa menjelaskan tentang 5W1H tentang Impact Plus ini. H-nya itu apa yang bisa dicuplik eh, pembelajarannya ataupun gagasannya ataupun toolsnya ataupun pedomannya untuk bisa digunakan di organisasi masing-masing gitu. Oke. Sudah cukup jelas teman-teman. Ini berhadiah. Apa nih boleh di-spill nggak Om? Tadi kata Kak Icon hadiahnya untuk 6 bulan menjalankan Mel nih kayak gitu. Menjalankan. Kolom chat. Oke, nanti ada hadiahnya masih rahasia ya Om ya. Dalam Pokoknya rangka ada dari tuh. dari Om Ripe hadiahnya gitu. Cukup jelas ya teman-teman ya untuk briefnya mungkin nanti kita juga akan sampaikan di WhatsApp grup ya terkait ini tugas menuju sesi berikutnya itu. Oke, terima kasih banyak Om Ripe dan teman-teman. Tadi kayaknya kita belum foto bareng nih gitu ya. Mungkin kita bisa foto bareng dulu sebelum kita keluar dari ruang Zoom ini. Mungkin boleh dinyalakan kameranya. Oke, aku bantu hitung ya. Oke, kita tunggu. Siap. Oke, gaya pertama. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut. Gaya kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin aku bisa serahkan ke Kak Indah ya. Kita terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dea dan juga narasumber kita hari ini Om Ripei. Eh, 2 sesi di minggu ini sudah selesai ya teman-teman ya. Terima kasih banyak nih atas partisipasi teman-teman. Senang sekali hari ini breakout room-nya semuanya aktif ya. Seru banget dan untuk informasi minggu depan itu masih ada 2 sesi lagi, sesi 3 dan sesi 4. Sesi 3 itu monitoring dan pengelolaan data yang efektif. Itu ada di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Sesi 4-nya evaluasi dan learning untuk perbaikan itu ada di hari Kamis 21 Mei 2026 nih. Oke, untuk jamnya itu di jam yang sama ya teman-teman, jam 10 sampai jam 12 WIB. Oke, teman-teman juga bisa menggunakan dengan link yang sama pada hari ini. Besok juga atau minggu depan teman-teman bisa cek kembali platformnya untuk link tersebut. Jika ada kendala atau lupa password, jangan lupa untuk kontak kami ya teman-teman ya agar kita bisa bantu. Seperti biasa juga, rekaman dan materi dapat diakses melalui webnya lingkarmadani.id. Jika ada pertanyaan lebih lanjut ya boleh menghubungi kami gitu. Satu lagi nih teman-teman, kami juga mau mengucapkan happy long weekend. Selamat berliburan. Oke, buat teman-teman yang ingin jalan-jalan atau liburan, hati-hati di jalan, terus sehat selalu. Mungkin akhir kata dari saya mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya 2 sesi minggu ini. Kalau gitu, terima kasih. Selamat beristirahat, Terima makan kasih. siang, dan juga selamat berlanjut bekerja di hari ini. Bye. Bye. Ada yang Jumat masih Terima masuk Kak kasih. ternyata. Semangat semangat semuanya. Sehat selalu ya. Terima kasih ya.